Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Asep Sukandi. Saya dari pendamping sosial PKH untuk Harapan Kabupaten Bekasi. Dan untuk selanjutnya, untuk langkah saat ini adalah langkah 5, memilih cara dan tempat untuk menabung. Ya. Apalagi jika tidak memiliki pendapatan yang tetap. Menabung dengan rutin dapat disesuaikan dengan pola yang kita dapat. Jadi pendapatan sehari-hari gitu ya. Yaitu bisa melakukan dengan harian, mingguan. Yang sudah menabung dan udah menabung di mana ya tempatnya? Ada yang udah menabung? Saya udah, Pak. Udah? Ya, Di mana Ibu? Saya nabung di sekolahnya anak. Oh, sekolah anak ya di sini. Iya, Ada lagi? Oh ya? Oh di Arisan. Oh iya, terima kasih. Ada lagi mungkin di rumah atau di mana? Oh celengan rumah. Baik, terima kasih. Mengapa ibu-ibu memilih tempat-tempat tersebut? Mungkin salah satunya Ibu Christine. Di sekolah anak sekalian ngantor. Oh nganter ya? Kalian nganter. Oh jadi sekalian nganter, sekalian nabung ya? Iya. Kalau adegan Ibu, Desti? Kalau saya sekalian habis uang sisa-sisa belanja, Pak. Jadi saya ini deh. Oh baik ya. Terima kasih Bu ya tanggung jawab. Dan memang kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan tempat menabung agar bisa berbagi keuntungan ya. Dan untuk selanjutnya kita akan lihat filter tuh ya di sini filternya itu tempat untuk menabung ya. Bisa kelihatan ibu-ibu semua? Kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan atur posisi aja ya supaya lebih nyaman. Jadi mari kita bersama-sama Bu ya. Ya, Pak. Kita baca tempat Menabung. ya. Tempat menabung ini di sini ada beberapa bacaan ibu-ibu. Kelihatan ya, bisa juga ya. Ya. Baik. Nah di sini ada tempat ibu. Nah di tempat itu ada rumah dan celengan. Nah di sini anak sekolah, arisan, kelompok simpan pinjam, PKK, dana wisma dan lain-lain, koperasi dan bank pasar. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaannya nanti yang akan saya sampaikan. Dan nanti ketika saya menyampaikan ini nanti coba ibu diskusikan ya benar apa tidak ya. Dipahami ibu? Kita mulai ya. Ini tempat rumah ya, Ya. celengan. Lokasinya mudah dijangkau. Udah. Setorannya harus rutin. Tidak. Nah, bisa dalam diambil sewaktu-waktu. Bisa. Bisa. Ada biaya administrasi. Tidak. Nah, mendapatkan bunga. Tidak. Nah, ada risiko dicuri. Ada. Ada ya, ada risiko dicuri. Ya. Kalau di sekolah ya, lokasinya mudah dijangkau. Mudah. Ya, setorannya harus rutin. Tidak. Ya, bisa diambil sewaktu-waktu. Tidak. Ya, karena memang kalau yang sekolah ini dia akhir semester ya rata-rata kalau di sekolah. Dan ada biaya administrasinya enggak? Tidak. Mendapatkan bunga? Tidak. Ya, ada resiko dicuri? Tidak. Karena pastinya disimpan oleh Guru. Iya. Lanjut ke arisan ya Bu ya. Arisan lokasinya mudah enggak? Ya. Dan kelompok simpan pinjam nih, lokasinya mudah enggak? Mudah. Ada resiko dicuri? Iya. Ada resiko dicuri juga ibu-ibu ya. Koperasi, lokasinya mudah dijangkau? Mudah. Setorannya harus rutin? Iya. Bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Ada biaya administrasi? Ada. Mendapatkan bunga? Iya. Ya, ada risiko dicuri? Tidak. Nah, yang terakhir adalah bank pasar. Lokasinya mudah dijangkau? Tidak. Ya. Umumnya ada di ini, Pak, tingkat kecamatan. Oh, di tingkat kecamatan berarti agak jauh ya dari rumah ibu ya? Jauh, Pak, dari kampung. Oh, di kampung. Ya, baik. Kita lanjut ya Bu ya. Setorannya harus rutin? Tidak. Ya. Bisa diambil sewaktu-waktu? Tidak. Bisa. Ada biaya administrasi? Ada. Mendapatkan bunga? Iya. Ada resiko dicuri? Tidak. Tidak. Ya, baik, terima kasih ibu-ibu yang telah membantu untuk membaca. Ibu masih semangat nggak? Masih. Kalau gitu kita tepuk semangat ya ibu ya. Silakan berdiri ibu. Iya. Masih ingat ya? Tepuk Masih. semangat ya. Ya. Kalau ketika saya bilang tepuk semangat, tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya, tepuk semangat. 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 Ya, baik, terima kasih ibu. Silakan duduk kembali. Ya, jadi setiap tempat menabung memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi perlu membandingkan dan memilih sesuai dengan kebutuhan.
agar tujuan menabung dapat tercapai. Iya, Pak. Dan satu lagi, beberapa tempat menabung memiliki persyaratan yang berbeda, dan ibu-ibu bisa lihat brosurnya ya. Brosur Ada, Ada, Pak. Oh, ada. Bisa dibacakan, tolong Ibu. Yuk, ya, ya Pak. Mhm. Cara membuka tabungan. Mhm. Kalau di bank harus tunjukin identitas diri, Mhm. KTP, kartu SIM. Mhm. Yang kedua, Mhm. mengisi formulir yang disediakan dari bank. Mhm. Yang ketiga, membayar setoran awal minimal. Itu kalau di bank, Pak. Kalau di koperasi harus menunjukkan identitas diri, KTP, SIM, KK dan lainnya. Terus mengisi formulir keanggotaan. Terus membayar simpanan pokok sekali selama menjadi anggota dan simpanan wajib bulanan atau tahunan yang jumlahnya ditentukan masing-masing koperasi. Baik, terima kasih Ibu Hesti telah menyampaikan. Dan selanjutnya ini adalah langkah ke-6. Langkah ke-6 itu adalah langkah tertentu. Dan saya mau tanyakan kembali pada ibu-ibu ya. Masih ingat nggak hal-hal yang sudah kita bahas? Saya ingat, Pak. Masih ingat? Ya, baik Ibu. Merencanakan utang dengan hati-hati, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau menunjuk? Saya Pak, Ya, silakan. kita harus milih gitu Pak tempat Mm-mm. meminjamnya yang benar tuh. Yang tepat. benar ya. Mm. Oh, jadi supaya aman ya Bu ya. Iya Ya, Pak. baik, terima kasih. Bisa ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Pak, Ya. menabung Christine. dengan rutin dan disiplin Pak. Mm-mm. Pilih cara dan tempat menabung yang paling bagus, yang paling tepat buat kita. Oh, jadi mesti disesuaikan ya. Aman ya. Baik, baik, terima kasih Bu Christine telah menyampaikan, dan terima kasih juga kepada Ibu untuk menyampaikan. Mungkin berdiri dulu Ibu bisa ya? Kita tepuk hebat ya. Ya, 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kita semua. Ya, baik, terima kasih Bu Ibu, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kita akan memutar video Ibu-ibu ya, dan sebelumnya saya mau ngambil dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Ibu selaku ketua kelompok, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga bulan depan kita dapat bertemu kembali Bu Ibu ya. Ya. Kita besok Pak, mungkin bulan depan, Pak. Bulan depan nanti kita bertemu kembali Dengan siapa, Pak? di rumahnya Ibu Iin ya. Oh iya Pak, rumah saya ya. Di rumah Bu Iin. Dan cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf ya Bu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Kita akan nonton film ya Bu ya? Nonton Iya, film. Pak. Ya Pak, film apa lagi nih kita Pak? Ada Film kartunnya apa ya? Mana yang beli itu ya? Saya siapin dulu Bu ya. Beli. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan. Saya buka dulu ya Bu ya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan nonton film ya Bu ya. Nonton Iya, film. Pak. Ya Pak, film apa lagi nih kita Pak? Ada Film kartunnya apa ya? Mana yang beli
dulu Bu ya. Lili. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan. Saya buka dulu ya Bu ya. Baik, sudah selesai ya Bu ya, nonton film ya Bu ya. Ya. Dan coba lihat brosur lagi Bu, yang halaman 5, 6, 8, dan 10 ya. Coba dilihat. Ada Ibu? Ada. Ada ya. Baik, ada yang membacakan yang halaman 5? Saya Pak. Oh ya baik, silakan Bu Iin. Biasakan menabung dengan disiplin. Biasakan asal rutin. Iya. Yang keenam, jika perlu berutang, rencanakan dengan matang. Baik, terima kasih Bu Iin. Ada yang mau menyampaikan yang halaman 5? Mohon maaf, halaman 6 ya. Selanjutnya halaman 6. Itu tadi udah Pak. Itu Udah. halaman 5. Itu jadi mana? Bisa Ya. karena. Jika perlu berutang, rencanakan dengan matang. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak. Baik, terima kasih Bu Iin. Dan untuk selanjutnya halaman 8 dan 10 ada yang mau menyampaikan? Saya Pak sini Oh Pak. ya, Saya, baik, Bu Pak. Christine. Tips menabung. Nih dengerin Ibu. Yo, tentukan tujuan menabung. Misal membayar uang pangkas, sekolah, buat modal usaha, berjaga-jaga. Terus yang B, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. C, sisihkan uang untuk tabungan sejak awal, bukan menunggu sisa pengeluaran. D, menabung tidak harus banyak asalkan rutin. E, menabunglah dengan disiplin. Ada nomor 10? Pertimbangan sebelum berutang. Iya. A, pinjaman hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan. B, jika ada gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Yang C, pinjam sesuai kemampuan untuk membayarnya. D, pilih tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Iya. E, pilih waktu pengembalian sesuai pola pendapatan. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Christine dan Ibu coba buka buku pintarnya Ibu. Ya, halaman 22 dan 23 ya. Halaman 22 dan 23 ya. Dibuka udah? Ya Pak. Oh, ya. Udah Pak. Coba saya cek dulu ya. Ya. Oh ya, sudah benar ya. Nah, itu dicek Ibu-ibu, coba dilihat lagi. Dilihat ya. Di situ ada latihan soal Ibu-ibu. Ya. Nah, latihan ini yang jelas ada PR buat nanti pertemuan bulan depan selanjutnya Ibu-ibu ya. Nanti dikerjakan ya. Ini kita kerjain di rumah gitu. Iya, nanti kan dibawa kembali bulan depan ya. Iya. Jadi gini latihan soalnya nih Bu ya. Jadi ada, saya berikan contoh dulu ya. Jadi merencanakan utang dengan hati-hati ya. Jadi saya coba bacakan terlebih dahulu Bu ya. Dan kalau dengan Ibu mau membantu ya silakan, nggak apa-apa. Jadi di sini Ibu Yati memulai usaha jualan pisang goreng ya. Di sini ceritanya dia perlu modal 200.000 tapi tidak punya tabungan. Ia memutuskan untuk meminjam. Jika usahanya sudah berjalan, dia akan mengembalikan pinjaman tersebut dari hasil penjualan setiap hari. Jika pisang goreng laku, diperkirakan ia bisa mendapatkan untung bersih 20.000 per hari ya. Dan di situ ada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Itu adalah pertanyaannya. Dan yang di samping ini adalah pilihan ganda ABC ya. Nah, nanti pilihan ganda ini dicari Bu, mana yang benar menurut Ibu ya. Kalau menurut Ibu benar nanti dilingkari. Kumpulin kapan Pak? Kumpulin bulan depan, dibawa lagi ya bukunya ya. Jangan lupa dibawa kembali bukunya. Jadi setelah belajar mengendalikan pengeluaran, mengelola utang dan cara menabung, maka kita juga perlu mengetahui cara meningkatkan pendapatan ya untuk sesi ini. Dan nanti untuk sesi selanjutnya adalah sesi 3, memulai usaha ya. Sesi 3 itu dan mengembangkan modal kecil menjadi hasil yang
kelanjutan ya ibu-ibu ya. Bulan depan tuh Pak ya? Nanti pas pada saat sesi kemarin sesi selanjutnya atau bulan depan sesi 3 itu bukunya ini dibawa lagi ya. Iya, Pak. Jangan sampai nggak dibawa Iya, ya. Pak. Dan tolong dikerjakan ya. Ya, baik Pak. Ya. Ya Pak. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Dan satu lagi, uang tidak cukup. Ya diatur dong. Sekali lagi, uang tidak cukup. Ya, diatur Baik, terima kasih atas partisipasinya. Dan ini adalah sesi terakhir. Dan mungkin di ketua kelompok membacakan doa ya. Ya Pak. Ya.